Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali. Dari tribun ya. Oh, dari tribun. Baik ya, Masya Allah ya. Tadi sepertinya ada beberapa yang masih ngantuk-ngantuk ya gitu ya. Iya. Kita ulangi sekali lagi salamnya ya Syekh ya. Betul sekali. Dan tentunya kita doakan yang menjawab salam kita dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Diberikan kelancaran rezekinya. Amin. Berkah melimpah. Betul sekali. Dan juga bapak-bapak semoga ditambah lagi nggih keberkahannya ya. Ya, barangkali yang belum mendapat jodoh semoga segera mendapatkan jodoh. Amin. Wah, itu masnya itu. Masya Allah ya. Belum mas. 2000. Oh sudah. Oh nambah lagi. Nih saya doain juga mudah-mudahan nanti yang menjawab salam dengan keras, ikhlas. Ya. Mudah-mudahan utangnya segera lunas. Amin. Nah, ini paling kencang nih. Betul sekali. Kelihatan ya. Wajah-wajah yang belum tenang. Satu kali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Wah, Allah. dapat jodoh lunas mas utangnya ya. Paling kencang. Betul. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul lagi di sini. Kita masih diberikan umur sama Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bermajlis di sini, menikmati indahnya sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan juga salam serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin. Masya Allah, luar biasa sekali. Juga kami ucapkan salam hormat kepada para tamu undangan yang sangat luar biasa. Betul sekali. Ada Ibu Bupati Sleman ya, Bu Hajah Kustini Sri Purnomo, dan juga Bapak ya, Bapak Sri Purnomo. Masya Allah, selamat datang Pak. Dan juga kami ucapkan salam hormat kepada Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Sawahan ini ya. Betul sekali. Yaitu Bapak Heru. Masya Allah. Dan juga kami ucapkan salam hormat kepada Ketua Panitia Milad. Betul. BSJ Biker Subuhan yang kelima, Biker Subuhan Jogja yang kelima. Masya yaitu Allah. Pak Heribert ya. Pak Heribert, dan juga yang terhormat kepada Ketua Biker Subuhan Jogja. Siapa? Ada Mas Tito. Masya Allah. Dan juga kepada Al Mukarram Ustadz Muhammad Solihuddin Emma Al Hafiz. Masya Allah. Tapi selamat datang, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan kita berharap bahwa ada puluhan ribu malaikat insya Allah yang senantiasa menaungi kita di sebuah majelis ini. Betul sekali ya. Jadi yang punya hajat selipkan doa-doa ya. Karena insya Allah nanti akan ada 70.000 malaikat yang akan mengaminkan doa-doa panjenengan. Betul, dan ini waktu-waktu diijabah ya. Betul sekali. Subuhan. Kemudian bulan Muharram. Betul sekali. Kemudian di masjid majelis ilmu. Masya Allah. Kabul insya Allah ya. Amin. Baik, sebelum ke acara nanti tausiah insya Allah dengan guru kita Ustadz Solihuddin, sebelumnya kita mari dengarkan bersama-sama. Betul sekali. Ya, sambutan-sambutan. Tapi untuk mengawali acara hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab ya, supaya dilancarkan acaranya. Amin. Supaya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Dan semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan ya. Betul sekali. Amin. Untuk itu ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillah.
Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan wasilah membaca suratul Fatihah kita mendapatkan wasilah keberkahannya ya. Amin, amin, amin. Kita langsung saja Mas Rangga. Untuk sambutan yang pertama. Iya. Ya, dari Ibu Bupati Sleman. Ya, Ibu Hajah Kustini Sri Purnomo. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Sholihuddin Al-Hafidz. Yang saya hormati di sini ada Pak Sri Purnomo. Pak Sri Purnomo Bupati 2010-2021, anggota DPRD Kabupaten Sleman, Takmir Masjid Al-Taqwa, dan Bapak Ibu panitia milad acara Bikers subuhan yang kelima, dan Bapak Ibu semua anggota Bikers yang dan Bapak Ibu semua jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya kepada kita semua. Lebih-lebih adalah rahmat sehat dan kesempatan waktu, sehingga pada pagi yang indah ini kita bisa hadir dan sholat berjamaah di Masjid At-Taqwa ini. Selawat dan salam kita atur kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan kepada kita semua. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan saya banggakan, saya atas nama pemerintah Kabupaten Sleman maupun atas nama pribadi mengucapkan sugeng rawuh selamat datang di Masjid Kabupaten Sleman, khususnya di Masjid At-Taqwa Sawahan ini. Ini merupakan suatu penghargaan bagi jamaah kami di Masjid At-Taqwa ini. Dan selanjutnya juga saya ucapkan selamat milad yang kelima, Bikers yang kelima Subuhan Yogyakarta, di mana dalam rangka untuk sholat subuh yang tidak mudah untuk dilaksanakan karena memang jamaahnya memang dalam rangka untuk bangun pagi-pagi itu tidak mudah. Oleh karena itu saya merasa senang dan bangga bahwa Bikers subuhan ini Yogyakarta ini walaupun dalam rangka pagi-pagi sudah bisa mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam usia yang kelima ini saya mengharap, berdoa kepada Allah semoga kegiatan ini terus langgeng dan bisa dilaksanakan terus-menerus supaya kita selalu mengingat Allah dimulai dari sholat subuh bersama-sama. Begitu juga saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah yang ke-144 Hijriah, 1444 Hijriah, di mana ini adalah tahun Hijriah kita. Semoga dengan adanya tahun baru Hijriah ini kita sehat walafiat, usianya panjang dengan ibadah, menambah ibadah kita, dan sekaligus kita diberi rezeki yang halal dan barokah. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan dirahmati Allah, dalam rangka untuk melanggengkan sholat subuh ini, harapan kita bersama-sama semoga kita selalu dekat dengan Allah dengan membiasakan sholat subuh. Dalam rangka sholat subuh ini di masjid yang indah ini, di masjid manapun nanti, kita selalu mengingat Allah karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Allah. Oleh karena itu, dengan adanya tausiah nanti dari Ustadz Sholihuddin ini, semoga kita bersama-sama mengambil inti sarinya nanti dan langsung bisa kita lanjutkan untuk langsung kita lakukan untuk apa yang disampaikan, bukan hanya masuk kuping tengen keluar kuping keluar, tapi kita langsung kita jalankan nanti untuk sehari-hari kita bersama-sama.
Sekali lagi saya mengapresiasi adanya kegiatan ini, semoga kegiatan ini langgeng dan kita bisa bersama-sama sholat subuh berjamaah bukan hanya di tempat ini tapi terus menerus dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Mungkin dari saya seperti itu, terima kasih. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakillah khair kepada Ibu Bupati ya, Betul Ibu sekali. Hajah Gustini Sri Purnomo atas sambutannya yang sangat luar biasa. Ya, semoga menjadi motivasi untuk teman-teman Bikers Subuhan Jogja untuk Betul terus sekali. istiqomah melaksanakan kegiatan ini ya. Betul sekali. Iya. Masya Allah tadi juga sangat mengingatkan bahwa ayo kita terus langgengkan agenda subuhan-subuhan ini. Betul Karena sekali. tadi waktu hidup di dunia ini tidak ada yang tahu sampai kapan ya. Mudah-mudahan para biker subuhan ini ya nanti ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan subuhan. Amin. Sujud subuh terakhir, Masya Allah. Masya Allah. Dan harapannya ini bisa menyebar ke semua masjid. Amin. Amin. Baik, kita lanjutkan kepada sambutan yang kedua, yaitu dari Ketua Takmir Masjid At-Taqwa. Kepada Bapak Heru, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena bilillah pagi ini kita diberi rahmat yang berupa kesehatan sehingga pagi ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid At-Taqwa Sawan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah nanti akan memberikan syafaat di yaumul akhir kepada kita semua sebagai umatnya. Ustadz Salahuddin Al-Hafiz yang saya hormati, Ibu Bupati Ibu Gustini Sri Purnomo yang saya hormati, Pak Sri Purnomo yang saya hormati, serta Mas Rodi dan jamaah Biker Subuhan Jogja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal selaku takmir. Yang pertama, izinkan kami mengucapkan selamat datang di Masjid At-Taqwa ini, dan mungkin ini bukan yang pertama tapi yang keempat kalinya, dan ini luar biasa ini. Dan alhamdulillah juga kami bisa memberikan kontribusi untuk kegiatan Biker Subuhan Jogja ini. Kemudian selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas perkenan jamaah sekalian untuk meramaikan jamaah subuh di masjid kami. Semoga kegiatan ini senantiasa membangkitkan semangat dan motivasi kepada jamaah kami di Masjid At-Taqwa ini dan lingkungannya, sehingga insya Allah masjid di Sawan ini, di At-Taqwa ini dan lingkungan kami semakin makmur dengan tambahan semangat dari teman-teman dari PSG Yogyakarta. Untuk selanjutnya, selaku tuan rumah, tentu saja sekalipun kami sudah berupaya maksimal bersama tim untuk menyiapkan penyelenggaraan kegiatan ini, tentu saja masih banyak hal yang kurang berkenan. Untuk itu saya mewakili takmir masjid mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang seandainya dilaksanakan di masjid ini akan kita tingkatkan sebaik mungkin sehingga syiar Biker Subuhan Jogja di wilayah ini akan semakin baik dan berdampak pada peningkatan keimanan ketakwaan bagi jamaah di lingkungan kami. Mohon maaf, tidak lupa kami aturkan terima kasih kepada Ibu Bupati yang beberapa bulan yang lalu juga telah memberikan tambahan suntikan dana pembangunan untuk masjid ini, sehingga alhamdulillah seperti Ibu Bupati bisa presani sendiri, di belakang kami bisa menambah ruangan untuk jamaah karena setiap hari Jumat kami memang waktu itu sudah
tidak memadai lagi untuk menampung jamaah. Semoga suntikan dana untuk masjid ini akan semakin menambah makmurnya dan meningkatkan iman dan takwa warga kami di Masjid At-Taqwa ini dan lingkungan sekitarnya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Matur nuwun Bapak Heru selaku Ketua Takmir Masjid At-Taqwa. Ya. Nyuwun sewu nggih, saya berdiri. Dan sambutan berikutnya betul. Dari Ketua Panitia Milad Biker Subhan Jogja yang kelima. Betul sekali. Ya, Masya Allah. Kepada Bapak Heribert, waktu dan tempat monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, berkat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk terus beribadah kepadanya. Khususnya pada pagi hari ini kita masih bisa menyelenggarakan sholat subuh berjamaah di Masjid At-Taqwa ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita nanti-nantikan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Yang terhormat Bapak Ustadz Salahuddin, Ibu Bupati beserta Bapak Sri Purnomo, dan seluruh jamaah sholat subuh di Masjid At-Taqwa ini, tak lupa kepada Pak Heru selaku Ketua Takmir yang selalu mensupport kami Biker Subhan Jogja, selalu mendukung kegiatan-kegiatan Biker Subhan Jogja, dan bahkan jamaah serta pengurus takmir dari Masjid At-Taqwa ini banyak yang aktif ikut di Biker Subhan Jogja ini, sehingga peran dari Pak Heru dan jajaran takmir sungguh selalu kita rasakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Heru. Di sini saya mewakili teman-teman panitia yang mempersiapkan kegiatan milad ini, mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta jamaah semua dalam melancarkan kegiatan milad ini. Milad Biker Subhan Jogja yang kelima ini kami selenggarakan sebagai rasa bentuk syukur kami. Tasakuran yang kami lakukan ini, kami ingin bukan pesta dalam arti bermewah-mewahan, bukan perayaan dalam arti hura-hura, tapi kami menyelenggarakan ini karena rasa syukur kami bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kami menggunakan Biker Subhan Jogja sebagai media dakwah yang asik gitu. Jadi bagi kami dakwah itu tidak harus di atas mimbar, tapi di balik setang motor itu pun kita insya Allah bisa meraih surga melalui apa yang bisa kami lakukan, kemampuan-kemampuan yang kami bisa miliki tidak harus di atas mimbar untuk berdakwah. Di atas motor pun kami insya Allah masih bisa berdakwah. Minimal kita masih bisa mengajak teman-teman lain untuk ikut motoran ke masjid untuk subuhan berjamaah. Rangkaian kegiatan milad ini kami selenggarakan dalam beberapa kegiatan. Yang pertama tanggal 26 Juli kemarin kita menyelenggarakan penanaman pohon. Karena milad ini milad yang kelima, penanaman pohon kita lakukan di 5 tempat ibadah, di pura, di wihara, di gereja, dan di masjid. Semoga pohon buah alpukat dan pohon nanas yang kita tanam ini menjadi jalan keberkahan untuk kita semua atas usaha kita, atas ikhtiar kita untuk membina keharmonisan, baik itu keharmonisan terhadap alam semesta berserta isinya. Yang kedua, kegiatan yang sudah kita lakukan yaitu kampanye keselamatan berlalu lintas dengan membentangkan spanduk di jalan seolah-olah seperti orang demo itu. Kita membentangkan spanduk berdoa sebelum berkendara,
dan tertib berlalu lintas untuk keselamatan. Serta beberapa himbauan-himbauan yang kita serukan di jalan, yaitu apa ya, saya lupa tulisannya ya. Bukan, tulisannya jangan ngebut gitu. Karena maut bisa menjemput. Mending berhenti sambil menikmati hari dan berdoa dalam hati gitu. Lalu ada lagi, jangan rabas, bikin orang was-was, nanti nyawa bisa amblas. Mending sabar sambil zikir Allahu Akbar. Jadi seruan-seruan yang kita lakukan di jalan itu seruan untuk mengajak-ngajak berdoa sebelum berkendara. Mungkin selama ini pemerintah melalui Ditlantas itu ya urutan berkendara itu yang baik ya harus menggunakan SIM, kendaraan juga harus siap. Mungkin lupa dari segi berdoanya kurang diajak juga. Nah, Bikers Subuhan ini insya Allah kita sudah berperan itu untuk menjaga keselamatan di jalan raya, yaitu dengan memulainya dengan berdoa. Insya Allah itu menjadi jalan keberkahan kita semua. Amin. Lalu kegiatan berikutnya pada hari ini kita menyelenggarakan, nanti ada kegiatan baksos, donor darah dan membagi sembako, dan juga penanaman pohon di lingkungan masjid ini juga akan kita lanjutkan. Lalu nanti kegiatan lain-lain masih akan kita adakan di masjid ini. Apapun yang kita lakukan bersama ini tentu tidak ada, semuanya tidak ada yang menjadi sempurna. Pasti ada kekurangan-kekurangan dan kesalahan. Saya yakin kekurangan dan kesalahan itu murni datang dari saya secara pribadi. Dan apabila banyak kelebihan dan itu tentunya adalah ridho dari Allah atas usaha rekan-rekan panitia semua yang sudah membantu banyak mempersiapkan acara ini. Mungkin lembur berhari-hari, tidak peduli terhadap kesehatan diri. Saya ikut berdoa semoga teman-teman panitia semua yang membantu mempersiapkan ini, termasuk Bapak Takmir dari Masjid At-Taqwa ini, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Pak Ketua Panitia ya, Pak Heribet ya, atas sambutannya yang sangat luar biasa dan program-programnya di dalam rangka milad yang kelima ini BSC, Masya Allah luar biasa. Dakwah tidak hanya harus dari mimbar ya. Iya, di belakang stand. Di belakang stang ya, Masya Allah. Luar biasa. Baik, selanjutnya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Bikers Subuhan Jogja ya, kepada Bapak Tito. Monggo silahkan, waktu dan tepat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita bertemu dalam majelis yang mulia pagi ini dalam rangka pekan ke-181 Bikers Subuhan Jogja dan bertepatan dengan acara milad kelima Bikers Subuhan Jogja. Salawat serta salam tak lupa kita tinggikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya, kita sebagai mudah-mudahan menjadi umat akhir zamannya. Amin Allahumma amin. Mohon izin sebelumnya yang terhormat Ibu Bupati, Ibu Hajah Sri Kustini dan Bapak yang sudah berkenan hadir, lalu Al-Ustadz yang saya hormati, yang saya banggakan, Ustadz Solehuddin Al-Hafidz, lalu jamaah yang sangat mendukung Bikers Subuhan selama kurun waktu 5 tahun ini dari Masjid At-Taqwa beserta tentunya jajaran takmir, dan yang saya cintai dan saya banggakan serta saya muliakan seluruh
ketua-ketua Bikers Subuhan Jogja yang alhamdulillah giroh kalian, giroh kita semua tetap terjaga selama 5 tahun ini. Tiada yang bisa saya ucapkan, tiada yang bisa saya katakan kecuali Allah Ta'ala lah yang menggerakkan hati dan kalian semua untuk membersamai Bikers Subuhan. Dan benar dan nyata bahwa selama 5 tahun ini Bikers Subuhan Jogja meskipun silih berganti orang yang hadir setiap subuh, antum semua hadir hari ini. Meskipun antum tidak hadir, semangat itu selalu ada dalam keluarga Bikers Subuhan Jogja. Baik yang tidak kenal, belum kenal, bahkan reunian di Bikers Subuhan Jogja juga banyak. Dan ini alhamdulillah semoga Allah Ta'ala senantiasa meridhoi cara siar tipis-tipis ala Bikers. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mengenal Bikers Subuhan Jogja yang khususnya takmir di Masjid At-Taqwa, sudah mengenal siapa Bikers Subuhan Jogja karena ini kali keempat kita ngerusuhi untuk jadi tamu di sini. Dan alhamdulillah yang pertama biasa-biasa aja, yang kedua luar biasa, yang ketiga luar biasa, yang keempat ini alhamdulillah luar biasa banget. Jadi Masya Allah sambutannya dan luar biasa penerimaannya terhadap kami, yang kami ini bukan siapa-siapa. Teman kami punya satu hal yang bisa kita teruskan, ya ini kita pengen merapatkan saf, meramaikan saf pada saat sholat subuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, perjalanan 5 tahun ini sedikit flashback bahwa tidak pernah terpikir bahwa Bikers Subuhan Jogja ini akan sampai dengan tahun kelima. Pada saat itu pun para awalun Bikers Subuhan Jogja hanya berpikir 2 minggu sekali kita bisa subuhan. Tetapi ternyata giroh ini dibukakan sama Allah untuk jalan terus setiap pekannya. Mana pada saat pertama dulu dibarengi dengan hujan. Bisa dibayangkan pada saat itu hujan dari Tikum ke masjid kita basah. Tapi karena semangat, apalagi anak bikers gitu Pak, malu kan, naik motor masa basah takut ya kan. Pakai jas hujan nggak usah gas terus ketua, oke berangkat ketua. Jadi sampai masjid alhamdulillah basah. Nah itu keren. Sholat subuh ternyata dingin gitu. Dan pada saat itu kita jadi tukang tipu Pak, Bu sekalian. Tukang tipu apa? Kita cari masjid-masjid yang punya sejarah di Jogja. Maka kalau bisa dilihat di Instagramnya Bikers Subuhan Jogja, kita mulakan itu di masjid-masjid yang bersejarah. Jadi Patok Nogoro, Pelosok Kuning, lalu Patok Nogoro yang ada di Dongkelan, ada di Melangi. Jadi seluruh yang bersejarah itu kita datangi. Tujuannya cuma satu, karena kita ini suka sejarah. Kalau diceritain senang Pak. Jadi kita panggil tamir, Pak ini kayunya sudah berapa tahun? Oh ini belum dibangun, sebelum dibongkar. Ini sudah dibongkar. Ini dapat dana dari APBD. Wah gitu Pak ceritanya. Jadi ada, oh ini belum disentuh-sentuh sama pemerintah. Nah ceritanya begitu Pak pada saat itu. 2017 itu Pak. Kayaknya Bapak masih ya Pak. Insya Allah. Jadi kita ke sana Pak, dan alhamdulillah reaksinya senang. Jadi teman-teman senang dan akhirnya berlanjut alhamdulillah. Jadi kami itu tukang tipu yang benar Pak pada saat itu. Mengajak ke kebaikan tapi dengan cara kita ajakin untuk ada sejarahnya di masjid itu, dan kita sarapan bareng Pak. Bahkan di awal-awal dulu kita wajibkan, yuk kita sarapan yuk besok. Kapan? Hari Sabtu. Ayo kumpul di mana gitu. Sholat subuh dulu bentar gitu. Jadi setelah itu baru makan Pak. Dan alhamdulillah setelah itu kita nggak pernah lagi sumbangan Pak. Kalau dulu kita pakai sumbangan dulu. Kalau alhamdulillah sekarang masjidnya yang nyumbang kita Pak. Jadi kadang-kadang, nah itulah salah satu jaminan orang yang sholat subuh karena sudah dijamin, bukan hanya rizki hari itu. Jadi kadang-kadang kita baru Allahu Akbar, klinting, ada wanginya udah masuk Pak. Jadi sudah di belakang sudah disiapkan Pak. Minimal soto Pak. Minimal soto. Jadi alhamdulillah. Jadi masya Allah, udah dijamin gitu Pak. Jadi perut ini nggak keram gitu. Gitu. Nah itu awal mula kami berjalan, lalu alhamdulillah kami sempat juga mengadakan milad pertama, milad kedua, lalu milad ketiga. Alhamdulillah milad keempat tahun lalu kita istirahat karena kondisi pandemi, dan alhamdulillah milad kelima ini kita adakan meskipun persiapan hanya 2 pekan Bapak. Saudara-saudara sekalian, hanya 2 pekan. Jadi kalau teman-teman di grup official 1, 2, dan 3 mungkin melihat tidak ada yang kegiatan yang greng gitu ya, persiapan rame gitu ya, tapi betul-betul memang teman-teman yang ada di panitia ini luar biasa mempersiapkan semuanya ya seadanya.
dan alhamdulillah dukungan moral dan spiritual segala macamnya ada di sana, alhamdulillah. Jadi seperti dikatakan ketua panitia bahwa milad yang kelima ini adalah wujud syukur kita tanpa kita mau bermewah-mewah, dengan kesederhanaan yang ada, karena kita punya moto, insya Allah motonya apa ya, saya lupa, istiqomah beribadah, teguh berjamaah. Jadi mungkin hari ini Mas MC yang namanya teguh dapat door prize ya, karena udah sesuai dengan tema. Tuh orangnya udah nyaut ya gitu, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohonkan, saya mewakili ketua-ketua karena seluruh jamaah Bikers Subuhan Jogja, bukan hanya Jogja, seluruh Indonesia itu juga dipanggilnya ketua. Jadi tidak ada yang kemuda, meskipun muda umurnya seperti saya tetap dipanggilnya ketua gitu ya. Jadi ketuaan ya, jadi tambahan nih imbuhannya terakhir. Jadi ketua-ketua, saya mewakili ketua-ketua Bikers Subuhan Jogja sekali lagi menitipkan, memohonkan untuk didoakan dari seluruh jamaah Masjid At-Taqwa agar kami senantiasa dipertahankan girohnya, dipertahankan semangatnya untuk senantiasa melakukan subuhan berjamaah. Kalau dulu kami memulai itu hanya sekitar 20, 11, 9, 8 orang, dan alhamdulillah, tapi saya belum dapat ini, biasanya sudah dapat keluar quick count dari petugasnya, tapi hari ini belum, lupa mungkin. Biasanya 113, langganannya 113, cuman hari ini belum keluar quick, biasanya langsung japri, cuman orangnya belum japri, mungkin lagi nikmati apa kaleidoskop di depannya ya. 113, oh ya itu biasa, itu langganan 113. Insya Allah lebih dari 113 hari ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila kehadiran kami selalu nyusahin. Ya inilah kami bikers ya, tipikalnya seperti ini, adabnya masih belum benar karena tujuan kami ikut Bikers Subuhan itu supaya adab kami lebih baik. Kami pengen bertalabil ilmi, keluar dari rumah niat kami belajar, maka semoga faedah yang terbaik kembali kepada kami untuk kami dengan niat yang sempurna tadi. Sekali lagi saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Inilah Bikers Subuhan Jogja, silakan bergabung bagi Bapak dan Ibu yang memiliki putra putri, insya Allah kegiatan kami positif, bisa diikuti siapa saja. Syaratnya cuma satu, sholat subuhnya 2 rakaat saja. Oke, kalau 3 kita ikut maghriban besok gitu. Tidak ada syarat, CC-nya mau kecil maupun gede, atau nggak punya motor, nanti di sini ada saudara saya yang bisa memfasilitasi, insya Allah. Mau motornya apa, tinggal nyebut aja tapi nyebut nanti dikasih brosurnya gitu maksudnya ya. Baik, sebelum saya tutup, seperti biasa Bikers Subuhan tidak elok dan tidak asik kalau tidak meninggalkan sebuah sesuatu untuk masjid. Meskipun ini sebenarnya nggak usah ya Pak, udah banyak ya Pak ya. Iya. Tapi ini ciri khas kami bahwa ini harus kami salurkan, bahwa dari teman-teman Bikers Subuhan Jogja ini untuk apa namanya, sebagai tanda mata, tanda cinta kasih kami kepada masjid yang kami singgahi. Jadi mohon diterima dari perwakilan takmir ataupun dari ketua takmir, bisa dapat diterima, dan nanti mungkin selanjutnya ada prosesi penyerahan secara simbolis untuk dimulainya baksos penanaman pohon. Jadi nanti sudah disiapkan, nanti akan pohonnya bukan pohon nanas ya. Kalau tadi ketua panitia bilang pohon nanas, waduh gitu ya. Masya Allah. Jangan-jangan mau minta lahan sama Pak Sri ya. Boleh buat mengembangkan UMKM. Ada Mas Raudi juga. Ini Mas Raudi ya, bisa dibantu itu. Oh gitu ya. Bukan nasirsak ya, bukan nanas ya, Pak. Baik itu mungkin bisa diterima, mungkin di depan bisa diabadikan. Monggo ya, sini aja.
Baik, terima kasih. Saya akhiri dan sekali lagi saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan perilaku yang kurang sopan. Semata saya mohon ampun kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya Allah senantiasa ridho. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mas Tito ya, sebagai Ketua Bikers Subuhan Jogja telah menyampaikan pidatonya tadi, dan juga tadi serahkan kenang-kenangan ya, cenderamata dari Bikers Subuhan Jogja untuk Masjid At-Taqwa. Masya Allah. Masya Allah. Dan ini katanya ada informasi bahwa akan ada juga penyerahan baksos, betul ya? Sekarang ya, penyerahan baksos dari donasi BSJ. Dari BSJ. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kepada nama-nama yang disebut nanti bisa untuk maju ke depan ini untuk dari warga sekitar Masjid At-Taqwa. Warga sekitar Masjid At-Taqwa ya, Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa. BSJ ini mudah-mudahan semakin semakin bermanfaat untuk umat ya. Amin, amin, amin. Iya. Yang pertama ada siapa, Mas? Ada Bapak Juwari. Ya, betul, hadir Pak Juwari. Pak Juwari. Oh, di sana ya. Monggo. Pak Juwari, kemudian Bapak Trimono. Iya, ada Bapak Harsono dan juga Bapak Dwi Harso. Oke. Langsung aja nanti ke di sini apa? Oh, di sini ya. Oke. Kemudian ada dari Bapak Ngatijo. Ngatijo, oke. Kemudian Bapak Ponijo juga, monggo. Ayo persilahkan. Selanjutnya ada Pak Karno. Pak Karno, dan ini Ibu Sri Sunarsih ya. Kemudian ada Lili, Pak Lili. Pak Lili atau Pak Bagio. Oh, Ibu Lili. Ibu Lili. Oh, Ibu Uti. Ibu Uti. Oh, Ibu Uti, ya. Ibu Uti, ya. Monggo, silakan. Yang akan menyerahkan dari Bikers Subuhan akan diserahkan siapa? Mas Heribert atau Mas Tito atau siapa? Mas Ketut, monggo Mas Ketut. Monggo silakan untuk bapak-bapak langsung aja berdiri di sini. Iya, silakan, monggo. Ini wujud kepedulian dari Bikers Subuhan Jogja untuk warga sekitar masjid. Enggak cuma dakwah tapi juga ada kegiatan bakti sosial. Silahkan, iya. Silahkan ya para rekan-rekan dari media ya. Geser sini Pak, biar tengah Pak.
Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa sekali. Ini kita tuh karena di dalam masjid ya. Iya. Adabnya kurang baik kalau tepuk tangan. Maka dari itu kita ganti tepuk tangannya dengan takbir, boleh? Oke, ya luar biasa untuk BSDJ kita pegang takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Baik, alhamdulillah luar biasa sekali ya. Ini sudah bagi-bagi baksos. Nah sekarang BSDJ akan bagi-bagi ilmu, insya Allah yang akan disampaikan oleh Ustaz Betul kita sekali. ya. Tapi kita ingatkan lagi untuk semuanya, betul. Jangan pulang dulu sebelum acara selesai karena banyak sekali door prize yang akan dibagikan. Nice. Banyak sekali, ada sekitar 100-an ya. Wah, 100, Wah, Masya Allah. Ada yang belum umroh di sini? Ada yang belum pernah umroh? Pengen umroh, pengen umroh? Cung yang pengen umroh? Iya, hadiahnya bukan itu, mohon maaf. Nanti dalam wujudnya ya, flyer ya. Mungkin juga bagi para bikers yang di luar ya, kita merapat aja ke dalam, insya Allah nanti akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Betul sekali, monggo yang masih di luar. Atau yang di atas juga kalau mau turun juga boleh ya. Boleh, boleh. Ya gitu. Atau yang masih di ring road mungkin. Kataun malah. Monggo silakan bapak-bapak yang masih di luar bisa merapat ke dalam karena sebentar lagi kita akan mengikuti tausiah dari Ustadz Sulih Al-Hafiz. Masya Allah, luar Masya biasa. Allah. Monggo-monggo silakan yang masih berada di luar bisa merapat saja ke dalam. Ya, lebih rapat, lebih hangat ya. Iya, monggo maju saja mungkin. Monggo maju saja, maju saja. Lebih rapat. Iya. Semakin mendekat kepada sumber ilmu. Betul insya sekali. Allah lebih cepat nempelnya ya. Iya. Dapat banyak barokahnya insya Allah. Amin, amin. Monggo merapat saja mungkin, Mas. Monggo biar. Ya, baik. Yuk, mungkin monggo. supaya ini ya, sebelum ke materi inti ya, supaya lebih semangat lagi, mungkin ada tadi yang udah mulai ngantuk atau mainan handphone ya, boleh ikutin angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya, yuk. Angkat tangan kanannya boleh, yuk. Ya luar biasa. Kalau bisa lebih rapat lagi, kemudian tepuk pundak teman sebelahnya. Ditepuk Mas. Agak rapat, rapat ya, boleh. Tepuk dan ikutin kata-kata saya, siap ya? Ikutin kata-kata saya, siap? Yang di luar monggo silakan diikuti ya. Yang di luar boleh ikutin, yang di atas juga ikutin. Oke, bro. Siap-siap. Sebentar lagi akan dimulai kajiannya bersama guru kita Ustadz Solihuddin. Untuk itu jangan main handphone, jangan WA-an, jangan ngantuk, apalagi terima telepon. Oke, sekarang gantian sebelah kiri ya. Ya, gantian. Oke. Bro. Thank you ya bro. Sudah mengingatkan. Saya ikhlas. Saya ridho. Kalau saya ngantuk. Cubit aja. Saya ikhlas. Saya ridho. Kalau HP saya bunyi. Jadikan door prize. Oke ya, deal ya. Sepakat ya? Oke. Sepakat ya, oke. Fokus, insya Allah ini akan materi yang sangat luar biasa dari guru kita ya. Betul sekali. Biker Subuhan Jogja yang kelima, istiqomah beribadah, teguh berjamaah. Betul sekali. Yang namanya teguh dapat door prize nanti. Iya. Yang istiqomah 1 nggak dapat door prize. Oke, dan nanti juga boleh bertanya untuk kepada Ustadz bila nanti ada pertanyaan. Yang jelas fokus, simak, kalau pengen bertanya jangan ragu, silahkan bertanya. Oke. Gitu ya. Langsung saja Mas Rangga. Langsung saja kepada gurunda kita Al-Mukarram Ustadz Solihuddin Al-Hafiz, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa nusalli wa nusallimu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadratil muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak dan juga Ibu kita, Ibu Bupati Kabupaten Sleman beserta Bapak Sri Purnomo, kepada seluruh asatid wal asatidah DKM Masjid At-Taqwa
Pak Heru tadi mana Pak Heru? Sudah nyiapkan sotonya? Ya, sudah. Ya. Ketua BSJ, Ketua Panitia, seluruh tamu undangan, azani Allah wa iyyakum ajma'in, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, saya secara pribadi sangat mengapresiasi, bergembira, bersyukur kepada Allah di usia yang baru ke-5 tahun. Baru 5 tahun Mas Tito. 181 masjid sudah dikunjungi. Padahal ada yang tahu nggak? Di Jogja ada berapa masjid? Banyak pokoknya. Banyak. Ada 280 masjid. 2.840 masjid. 2.840 masjid. Jadi masih kurang berapa ini? PR kita masih banyak. Maka jangan bangga baru 5 tahun atau baru 181 masjid, kayak mlebu surga dewe gitu. Kita ajak bareng-bareng. Bahkan begitu banyak peluang kita untuk bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau BSI saja kayaknya masih luas surganya Allah ya. Pintu surganya saja seluas langit dan bumi. Kalau hanya BSI saja masih banyak tempat yang kosong. Maka ajak orang lain sebanyak-banyaknya. Tetangga kita, kanan kiri kita, depan kanan kiri kita masih banyak yang belum ke masjid. Inilah tugas kita. Mudah-mudahan melalui wasilah BSJ ini Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa lebih maksimal di dalam memakmurkan masjid. Amin Allahumma amin. Bahkan tidak hanya sholat subuh saja, tapi juga 5 waktu kita makmurkan masjid-masjid Allah. Tadi kalau kita berangkat dari Tugu, ada yang berangkat dari Sleman, saya berangkat dari tempat yang paling dekat. Saya punya Mahat Tahfiz Darul Firdaus di dekat Masjid At-Taqwa situ. Jadi 5 menit sudah nyampe sini. Padahal kalau berangkat dari rumah, Pak Sri, pahala saya lebih banyak. Karena dari selatan dan paling selatan. Setiap langkah kaki yang kita ayunkan, setiap putaran roda itu Masya Allah. Kata Nabi, Basyiril masya'ina fil zulami ilal masjid bin nuri tammati yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira. Jadi hari ini kita harus bahagia. Kalau pulang dari sini kok sedih, cemberut, pasti belum dapat door prize, ya. Harusnya pulang dari sini kita bahagia, pulang dari sini kita gembira. Kenapa? Nabi yang memberikan kabar gembira kepada kita. Kata beliau, sampaikan kabar gembira kepada mereka. Yang dapat door prize ataupun tidak tetap harus gembira. Bin nuri tamah, dengan cahaya yang terang benderang. Cahaya itu bukan hanya nanti di hari kiamat, termasuk juga cahaya yang menerangi kegelapan hati kita, kegelapan kehidupan kita. Tadi Mas Tito menyampaikan berkahnya subuhan, sholatnya belum selesai, sotonya sudah disiapkan. Ini janji Allah betul. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman dan beramal solih, mau laki-laki maupun perempuan, maka sungguh kami, kata Allah, pasti akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Maka kalau kita ingin kehidupan kita lebih baik, kehidupan kita lebih sejahtera, salah satunya gabung dengan BSJ. Gabung dengan BSJ, ikut subuhan bersama, diberkahi oleh Allah. Karena di dalam Al-Quran itu Allah sampai bersumpah, was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh apabila dia bernafas. Maka Rasulullah mendoakan siapapun yang memulai aktivitas paginya dengan ibadah, dengan sholat subuh, apalagi sholat subuh berjamaah, kata beliau yang selalu menyematkan doa untuk mereka, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini doanya langsung dari Rasulullah. Allahumma ya Allah barik, anugerahkanlah keberkahan. Siapa yang mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah ini, mereka hanyalah orang-orang yang fi bukuriha, mengawali aktivitasnya di pagi hari, sepagi mungkin, sebelum melakukan aktivitas apapun, sholat subuh terlebih dahulu berjamaah. Ini Masya Allah. Karena tidak main-main, Pak. Udara waktu subuh ini adalah udara yang paling berkah. Ketika salah seorang bertanya kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kenapa
waktu subuh itu menjadi waktu yang begitu segar, udaranya begitu segar, waktunya menjadi waktu yang berkah. Beliau mengatakan, karena waktu subuh ini adalah waktu yang membedakan, waktu yang memisahkan antara orang-orang yang benar-benar beriman dengan orang-orang munafik. Untuk bisa bukan menghakimi, bukan, tapi mengetahui apakah dalam diri kita ada iman atau ada benih-benih kemunafikan. Coba lihat saja ketika ada azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Kira-kira kita semangat bangun atau malah semangat jejuk selimut? Kalau semangat bangun berarti masih ada iman dalam diri kita. Tapi ketika ada as-salatu khairum minan naum, azan subuh berkumandang, kita masih berat. Bahkan harus dipaksa dulu, diguyur air dulu. Hati-hati, bisa jadi dalam diri kita itu ada benih-benih kemunafikan. Maka Nabi mengatakan, inna asqalas salati 'alal munafiqina salatul isya'i was subhi. Salat yang paling berat bagi orang munafik, konsekuensinya sangat berat. Salat yang paling berat bagi mereka adalah salat isya dan salat subuh. Isya dan subuh. Kenapa isya dan subuh itu salat yang paling berat bagi mereka? Karena ada kesibukan-kesibukan yang memang tidak bisa dengan mudah kita tinggalkan. Kita pulang kerja isya kadang sudah ngantuk ketiduran, subuh masih ngantuk masih tidur. Sehingga beliau mengatakan, lau ya'lamu ma fihima, seandainya mereka mengetahui keutamaan rahasia di waktu isya dan subuh itu, la atauhuma, niscaya mereka pasti akan berusaha mendatanginya, walau habwan, meskipun dalam keadaan merangkak. Kita tidak perlu merangkak, Pak. Sudah ada motor, sudah ada mobil, tinggal berangkat saja. Tapi ini tidak mudah. Oleh karena itu saya memastikan, ya, panjenengan semua bisa ke Masjid At-Taqwa ini bukan karena punya motor, bukan karena punya mobil, bukan juga karena punya kaki, tapi Allah yang menggerakkan kita. Betapa banyak orang yang punya motor bahkan cc-nya di atas cc rata-rata. 5.000 cc ada Mas Andi. RGOG. Kita mah kelasnya kelas 150. Banyak yang punya motor cc-nya lebih besar daripada kita, punya mobil bahkan lebih nyaman daripada mobil kita, tapi tidak atau belum tergerak hatinya ke masjid. Kita yang motornya bola-balik keluar masuk bengkel, alhamdulillah paling sering motor kita parkir di halaman mana? Mall atau masjid? Masjid. Maka motor-motor yang terparkir di halaman masjid ini motor yang nanti bi ghairi hisab, tanpa hisab. Tidak akan dihisab sama Allah. Kenapa? Motornya selalu parkir di masjid. Tapi kalau jarang ke masjid, dilus-lus, diumbah, isu awan bengi sampai isu ngilo, nah ini motor yang berat hisabnya nanti di hari kiamat. Maka ringankan motor kita dengan memperbanyak parkir di masjid. Alhamdulillah, baru 181 masjid. Masih berapa ribu lagi? Oke. Mudah-mudahan tidak hanya setahun 2 tahun. Tadi saya ngobrol sama beliau Pak Sri, saya itu sebetulnya pengen ya. Insya Allah Pak ya, nanti dijemput aja Mas itu. Dijemput ya. Pengen, masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, itu tidak mudah. Kalau orang lain senang, bahkan bisa menikmati kemaksiatan, kenapa kita tidak senang dan tidak bisa menikmati ibadah? Ada orang yang bisa menikmati kemaksiatan, dinikmati betul, dibelan-belani tidak tidur malam, dibelan-belani jauh dia tempuh hanya untuk mendapatkan dosa, hanya ingin melakukan kemaksiatan untuk mendapatkan kemurkaan Allah. Lah kita subuhan kok nggak senang, subuhan kok nggak semangat. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, fabidzalika falyafrahu, hendaknya orang-orang yang beriman itu lebih bergembira, bisa menikmati ibadahnya, bukan seperti yang lain. Mereka tidak tidur, kita juga tidak tidur. Mereka motoran, kita juga motoran, tapi ada yang berbeda. Maka yang paling sering diingatkan, terutama saya dan juga kita semua, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Niat. Hadis ini bersamaan dengan momentum hijrah. Dan hari ini Masya Allah kita masih diberikan umur panjang oleh Allah.
kita bisa berjumpa dengan 1 Muharram 1444 Hijriah. 1444 tahun yang lalu momentum hijrah itu dijadikan sebagai awal kalender. Kenapa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menjadikan momentum hijriah ini sebagai awal penanggalan Islam? Padahal waktu itu ada 3 usulan, Pak. Usulan dari Utsman ibn Affan mengusulkan bagaimana awal kalender hijriah itu dimulai dari turunnya wahyu. Lalu ada usulan dari Ubaidah bin Tolha mengusulkan bagaimana kalau seandainya awal Muharram hijriah itu dimulai dari wafatnya Rasulullah. Kenapa dimulai dari wafatnya Rasulullah? Karena wafatnya Rasulullah itu penanda sempurnanya ajaran Islam. Tapi ada usulan yang ketiga, usulan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengusulkan bahwa awal penanggalan Islam dimulai bukan dari turunnya wahyu, bukan dari wafatnya Rasulullah, tapi dari momentum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman BSG itu tiap Sabtu hijrah sebetulnya. Tadi hijrah dari mana? Tugu ke Masjid At-Taqwa. Setelah ini hijrah kemana lagi? Wallahu a'lam. Hijrah itu artinya ada 2, hijrah maknawiyah dan hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah itu artinya hijrah tempat, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari misalnya Sleman pindah ke Bantul, dari Bantul ke Kulon Progo ke Gunung Kidul, pindah secara teritorial. Itu hijrah secara makaniyah. Rasulullah juga berhijrah dari Mekah ke Yasrib, kalau sekarang Madinah namanya. Bahkan sebelum Rasulullah berhijrah dengan para sahabat dari Mekah ke Yasrib, beliau sudah memerintahkan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Habasyah. Ini hijrah dari segi tempat. Nah, tapi hijrah ini sudah bisa dikatakan, kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Nek wis ning Bantul wae. Nek wis Sleman wae. Nek wis ning Jogja wae. Kecuali misalnya kayak Covid kemarin harus pindah-pindah kemana-mana gitu. Tapi yang kedua ini akan tetap ada hingga yaumil qiyamah. Hijrah secara maknawiyah. Apa itu hijrah? Hijrah sebagaimana Rasulullah sendiri mengatakan, al-muhajiru man hajara ila ma nahallahu anhu. Yang disebut dengan orang yang berhijrah adalah mereka yang bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, apalagi pindah ndolek nggon turu, melainkan mereka yang disebut muhajirin, orang yang berhijrah adalah orang yang berusaha meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Maka selama hidup kita harus berhijrah menjadi diri yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun lalu. Tidak boleh sama. Maka sering kita mendengar perkataan para ulama, siapa yang hari ini sama dengan kemarin, sungguh dia adalah orang yang rugi. Rugi dalam hal apapun. Misalnya Mas Heri kemarin dari Jogja ke Lombok, kok tahun ini Jogja ke Lombok lagi, rugi ya, harus ngetan maneh ya, tekan Papua. Pokoknya nggak boleh sama. Hari ini harus berbeda dengan kemarin. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, rugi. Kalau sholat subuhnya hari ini 2 rakaat sama dengan kemarin, bukan ini. Ini nggak boleh, mosok nambah terus ya, bendino yang 2 rakaat. Maksudnya sunnahnya ditambah. Biasanya kita hanya 2 rakaat, tambahi sunnahnya qabliyah, sholat sunnah fajar 2 rakaat. Karena sholat sunnahnya saja Masya Allah, kata Nabi, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Belum sholat subuhnya, baru 2 rakaat sunnah sebelum subuh, nilainya jauh lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Kalau beliau Pak Asri tadi bukan hanya 2, 4 rakaat. Saya mati 4 rakaat, mau dipek dewe dunianya. Dipek dewe dunianya. 2 rakaat sholat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Ini kalau kita bisa istiqomah melaksanakannya, sudah disebut hijrah. Bahkan tidak hanya terbatas pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana caranya? Misalnya mungkin ada teman-teman BSI yang belum bisa baca Quran ya, difasilitasi masjid itu. Yang pengen bisa baca Quran, karena selama ini yang kita hadiahkan, kita jadikan souvenir kan mushaf Quran.
Itu tanggung jawabnya berat loh Pak. Seperti mahar. Siapa dulu yang maharnya seperangkat alat sholat? Sampai sekarang ratau dibuka Quran. Itu tanggung jawabnya berat. Kita ngasih orang Quran itu bukan hanya nyoh gitu, melainkan harus kita pastikan yang kita kasih Quran itu benar-benar bisa baca Quran. Quran yang kita berikan dibaca. Kalau hanya kita berikan saja percuma. Awarasa mushafan, mushaf yang diwariskan, yang diwakafkan, itu pahalanya akan mengalir selama dibaca. Maka sebaik-baik wakaf mushaf di sana, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Mas Andi kemarin Masya Allah, wakaf mushaf berapa itu di Madinah, di Mekah, pasti dibaca. Nggak mungkin diinggur terus didiamkan, pasti dibaca. Dan yang baca bukan hanya orang Arab, yang baca orang Indonesia. Lawan Quran ini Quran cetakan Indonesia, sing bisa maca wong Indonesia. Quran yang kita wakafkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dibaca sampai saat ini meskipun kita tidur di rumah, pahalanya terus menerus mengalir kepada kita. Maka mudah-mudahan, saya berharap betul tadi mushaf yang diwakafkan atau yang diserahkan kepada takmir dibaca betul, jangan hanya disimpan ya. Kalau belum bisa baca, kita bantu, insya Allah kita siap untuk mengajari membaca Al-Quran, sehingga teman-teman BSJ ini bukan hanya ahli sholat subuh, tapi juga ahli Quran, ahli sedekah, udah pasti itu, nggak usah diajak, udah nyari mana kotak infaknya gitu. Apalagi ahli sunnah, semua ibadah-ibadah sunnah dilaksanakan. Maka sebelum kita keluar dari masjid ini, usahakan sholat sunnah 2 rakaat. Ini sudah masuk syuruk sebetulnya. Maka saya nggak lama setelah ini kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan milad yang kelima BSJ ini senantiasa mendapatkan ridho, keberkahan dari Allah, serta kita semua dijaga niatnya oleh Allah. Bukan hanya ganggu orang tidur, ya. Bukan hanya sekedar hura-hura, tapi kita niatnya adalah untuk syiar, niatnya untuk dakwah. Satu hadis yang harus kita jadikan pegangan. Ini kenapa? Kita harus tetap semangat berdakwah karena hadis ini. Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Fawallahi, demi Allah wahai Ali." Nabi itu jarang berjanji sampai mengucapkan demi Allah kecuali kalau tidak sesuatu yang sangat penting. Wahai Ali, fawallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min khumrin na'im. Wahai Ali, demi Allah. Ini hanya Ali dengan Rasulullah yang berbicara. Demi Allah, satu orang saja, hanya satu orang yang mendapatkan hidayah menjadi baik, bahkan menjadi lebih baik melalui perantaramu, melalui ajakanmu, melalui jemputanmu, maka itu jauh lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Maka dakwah ini tugas kita. Dakwah tidak harus pinter dulu, artinya dakwah itu mengajak. Beda dengan mengajar. Kalau mengajar harus pinter. Kalau dakwah mengajak. Apa susahnya kita mengajak, ayo ning masjid, ayo subuhan. Kita hanya mengajak. Bukan mengajari tata cara salat seperti Nabi, tidak. Kalau mengajari bagaimana tata cara salat seperti Nabi, ada ustadz, ada ulama, ada kiai. Tapi teman-teman semua tidak harus nunggu jadi kiai. Kebanyakan ustadz kalah saingan saya nanti. Ya. Jadi tetap mengajak ya. Biarkan kalau untuk mengajar serahkan asatidz. Kalau mengajar serahkan ulama, serahkan kiai. Tugas kita mengajak. Mengajak siapapun ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan santun, dengan rahmatan lil alamin. Termasuk juga dengan cara-cara seperti tadi, santunan dan seterusnya. Masya Allah. Satu orang saja yang kenal masjid, satu orang yang sholat subuh berjamaah karena diri kita, itu nilainya jauh lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Maka jangan bosan-bosan ngajak orang ke masjid ya Mas Tito, jangan bosan-bosan share undangan kajian, undangan subuhan. Satu orang yang datang masuk saldo jenengan tuh, satu kebaikan, nanti dibagi-bagi dengan saya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita, Allah luruskan niat kita, dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita ahli masjid, mudah-mudahan Allah wafatkan kita di masjid. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita bersama berdoa. Teman-teman yang di luar, ayo diangkat tangannya. Kita berdoa di waktu yang berkah, di waktu subuh ini. Insyaallah doa-doa kita diijabah oleh Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا رزاق يا جبار يا قهار. Di tempat yang mulia ini kami berdoa kepada Engkau ya Allah, di awal Muharram 1444 Hijriah ini, di milad BSJ yang kelima ini, izinkan kami menengadahkan tangan kami untuk berharap kepada Engkau ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa bapak ibu kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami. Ampuni dosa-dosa semua hamba-hambamu umat Muhammad ini ya Allah. Jangan biarkan kami keluar dari tempat ini melainkan telah Engkau hapuskan dosa-dosa kami. Engkau maafkan segala kesalahan-kesalahan kami. Jangan biarkan kami keluar dari masjid ini setelah Engkau terima taubat kami ya Allah, melainkan setelah Engkau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Rabb, jagalah kesehatan kami, panjangkan umur kami, lapangkan rizki kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami, waktu kami, keluarga kami, hidup kami. Jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadikan waktu kami waktu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadikan harta kami harta yang bermanfaat bagi orang lain. Jadikan hidup kami hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Jadikan ilmu kami ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah, tidak ada satupun manusia yang luput dari khilaf dan salah. Maka maafkan kesalahan kami yang terucap oleh lisan kami, yang terbesit dalam hati kami, yang terlihat oleh pandangan kami, yang terdengar oleh pendengaran kami, bahkan yang dilakukan oleh kedua tangan dan kaki kami. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Rabb, anugerahkanlah keistiqomahan kepada kami, kepada seluruh baik Subuhan Jogja ini ya Allah, keistiqomahan untuk memakmurkan masjid rumahmu. Kemakmuran masjid ini menjadi tanda keimanan kami ya Allah. Maka jagalah keimanan kami, jagalah keistiqomahan kami, jagalah keikhlasan kami. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan kami mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafatkan kami ketika kami sedang bersujud di hadapan-Mu ya Allah. Wafatkan kami ketika kami sedang membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Wafatkan kami di majelis ilmu ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan yang mendatangkan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami kesabaran dalam mengajak saudara-saudari kami untuk bisa melaksanakan solat subuh berjamaah. Kesabaran untuk senantiasa menghadapi segala ujian dan fitnah yang Engkau timpakan kepada kami ya Allah. Kesabaran untuk bisa meninggalkan segala larangan-larangan-Mu ya Rabb. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami sahabat-sahabat yang salih, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang bisa menuntun kami ke surga-Mu ya Allah. Jika Engkau kumpulkan kami pagi hari ini di dunia, maka kembali kumpulkan kami kelak di surga-Mu ya Allah, bersama dengan Nabi dan Rasul-Mu. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Azizul Hakim wa anta ni'mal mu'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.